Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membahas mengenai dan melakukan wawancara tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Langsung aja kita let's go in aja nih. Apa yang Anda ketahui tentang narkoba di kalangan remaja? Narkoba di kalangan remaja tuh udah mulai marak, udah mulai banyak yang memakai narkoba-narkoba, udah banyak yang pakai narkotika ini dan bikin para remaja tuh jadi kecanduan. Apakah Anda pernah ditawari memakai narkoba? Selama ini sih belum ada yang pernah nawarin saya narkoba. Apa tanggapan Anda pada narkoba di kalangan remaja? Menurut saya narkoba di kalangan remaja tuh cukup membahayakan para remaja ya. Karena kan narkoba ini ada zat adiktif yang bikin para remaja tuh jadi mengonsumsi berulang-ulang kali dan bikin ada rasa ketagihan di narkoba ini. Nah, narkoba ini kan ada zat-zat yang gak baik buat tubuh si remaja ya. Itu bikin remaja jadi kesehatannya itu terganggu. Bagaimana sisi pandang masyarakat jika ada remaja yang tertangkap karena kasus narkoba? Pandangan masyarakat saat ini masih banyak yang menstigma karena kebanyakan mereka nggak tahu tentang apa itu penyalahgunaan narkoba. Seperti yang kalian tahu, kalau narkoba itu adalah tindakan kriminal, pastinya masyarakat akan memandang negatif seperti mencap anak tersebut anak nakal. Apakah warga ibu, khususnya remaja, pernah ada kasus narkoba? Di Petamburan ini karena termasuk red zone sudah terjadi berkali-kali. Penggerbegannya terjadi di lapangan dekat sini sekitar 4 bulanan yang lalu lah. Ada sekitar 11 orang yang tertangkap. BB-nya 2 linting ganja. Para remaja tersebut sudah diperiksa dan karena pemakai mereka rujuk untuk direhab di salah satu rehab yang bekerja sama dengan kepolisian. Apa dampak narkoba di kalangan masyarakat? Banyak warga yang was-was karena takut anaknya ikut terjerumus. Jadi nggak aman karena narkoba kebanyakan akan mengarah ke tindakan negatif seperti pertengkaran, pelecehan, pencurian, dan sebagainya. Bagaimana tindak pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat? Cara mencegahnya dengan cara melakukan edukasi ke masyarakat, bukan hanya ke remaja, tapi juga ke orang tua. Bagaimana caranya mencegah terjadinya penyalahgunaan zat, sering diadakannya kegiatan di lingkungan seperti kerja bakti, senam bersama, dan kegiatan keagamaan. Karena kegiatan tersebut harus melibatkan remaja, pemerintah, masyarakat seperti RT dan RW pun harus memberikan fasilitas dan mendukung kegiatan-kegiatan remaja. Harapan masyarakat ke depannya dalam penindakan kasus tersebut. Harapannya nggak ada lagi kasus narkoba di lingkungan ini dan kegiatan remaja di lingkungan ini lebih aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Kapal akan mewawancari Bu Mutia untuk mengenai ketika siswa yang terdapat kasus pemakaian obat terlarang. Oke Bu, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang kasus narkoba terutama di kalangan siswa sekolah? Untuk kasus narkoba di kalangan siswa di sekolah, kalau di 19 ya itu belum terjadi gitu kan. Nah, alhamdulillah anak 19 itu nggak ada yang pernah terkena narkoba gitu. Tapi secara umum untuk siswa dengan pemakaian narkoba pasti akan diketahui ya sama gurunya, karena kan memang akan ketahuan dari fisiknya gitu kan. Dari situ biasanya sekolah juga akan menindaklanjuti dengan cara ya entah kirim ke rehab, ke panti rehabilitasi, atau langsung dikembalikan ke orang tuanya. Oke.
Yang kedua, menurut Ibu mengapa bisa terjadi kasus narkoba sih di kalangan siswa? Oke, penyebabnya itu ada dua hal ya, itu ada faktor intern sama faktor ekstern. Untuk internnya itu pasti dari dalam diri dianya gitu kan. Dalam diri dianya juga ada dalam lingkungan dari keluarganya gitu, dari latar belakang si anaknya. Dari latar belakang itu juga kan diketahuin ya bahwa misalkan kalau anak yang maaf yang broken home, yang ibu bapaknya berpisah gitu, pasti dong kurangnya perhatian gitu. Dan kecenderungan memang identiknya bagi anak remaja zaman sekarang itu anak yang broken home adalah anak yang bermasalah gitu. Dari kurangnya kasih sayang orang tua itulah gitu kan ya, dia mencari pelarian yang lain, masuknya ke faktor intern dari pergaulannya gitu. Dari pergaulannya ya misalkan dari nongkrong-nongkrong, entah misalkan si anak tersebut biasa merokok ya, dari situ kan bisa masuk lewat ganja. Ganja itu kan di apa sih, dibakar ya, kayak rokok. Dari situ nanti bisa berlanjut lagi, misalkan tempat tongkrongannya berubah menjadi ke klub gitu kan. Dari klub itu ya mungkin aja dari ganja bisa ke pil dan lain-lainnya gitu. Oke. Baik, untuk pertanyaan ketiga, jika ada siswa atau siswi yang ketahuan memakai obat terlarang, bagaimana cara melaporkan? Cara melaporkannya kita ke orang tua dulu ya gitu kan ya, karena kan memang kalau untuk tingkat sekolah itu kita menyelesaikan sebuah masalah anak itu yang pasti kekeluargaan dulu, kita undang orang tuanya gitu. Setelah itu ya kita tanyakan gitu apakah benar gitu. Nah biasanya juga kan dites ya gitu, jadi kita nggak bisa langsung kucuk ngejudge anak ini dia pemakai narkoba tanpa ada hasil secara medisnya. Jadi kita bawa dulu anak tersebut buat tes urin gitu. Setelah diketahuin dia itu udah positif narkoba, ya udah gitu kan, ke orang tuanya apakah mau langsung dioper ke pihak berwajib atau mau kayak gimana gitu kan. Karena kan inget ya di sekolah itu kan kita juga harus ada pembinaannya ya, kita komunikasi gitu. Nah kecenderungannya sih ya kalau ada yang seperti itu dan memang nggak ketangkap polisi, ya biasanya kita bawanya ke panti rehab ya gitu, untuk menghilangi kecanduan dia terhadap narkoba. Jadi untuk dilaporkannya ya dilaporkannya kalau menurut saya pribadi ke orang tua seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, jika terjadi kasus narkoba pada siswa, penanganan dari sekolah itu gimana? Ya penanganannya sama seperti jawaban nomor 3 ya gitu, kita undang orang tuanya, kita setelah itu kita bawa anaknya tersebut buat tes narkoba, biasanya ya di tingkat RSUD ya gitu kan ya. Setelah itu ada hasilnya itu positif ya, berarti tindakannya ya kita komunikasikan lagi ke orang tuanya gitu kan. Apakah mau direhab atau gimana gitu. Nah biasanya kan langsung dioper ke rehab ya untuk menghilangkan kecanduan tersebut gitu. Oke, baik Bu, semua pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin segitu aja untuk wawancara pada hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton video wawancara kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.